DPRD Sumsel tindak lanjuti dugaan PHK sepihak tanpa prosedur dan penahanan ijazah pekerja di PT MNP. Palembang Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman, FSP RTM MSPSI, Sumatera Selatan menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPRD Sumsel terkait dugaan pemutusan hubungan kerja, PHK, sepihak oleh PT Menara Nusantara Perkasa, MNP, yang beroperasi di Kabupaten Banyuasin Senin 27 April 2026. Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi 5 DPRD Sumsel, Alwis, SE, MM, serta dihadiri perwakilan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan dan jajaran pengurus FSP RTM MSPSI Sumsel yang dipimpin Sopan Sofyan. Dalam forum tersebut, Sopan Sofyan mengungkapkan bahwa pihaknya menerima pengaduan dari seorang pekerja yang diduga diberhentikan secara sepihak tanpa melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia menjelaskan, pekerja tersebut dipanggil pada 5 November 2025 dan dituduh melakukan pencurian, namun tanpa disertai bukti hukum seperti laporan kepolisian maupun putusan pengadilan. Pada saat itu juga yang bersangkutan diminta menandatangani surat PHK, namun ditolak karena merasa tidak melakukan pelanggaran, ujar Sopan Sofyan. Selanjutnya, pekerja tersebut memberikan kuasa kepada FSP RTM MSPSI Sumsel untuk melakukan pendampingan hukum. Serikat pekerja kemudian menempuh berbagai upaya penyelesaian, dari mediasi bipartite dengan pihak perusahaan sampai perundingan tripartit dengan melibatkan mediator Disnaker Trans Kabupaten Banyuasin. Namun tidak tercapai kesepakatan hingga dikeluarkan anjuran dari Disnaker Trans Banyuasin. Selanjutnya pihak kuasa hukum pekerja melanjutkan kasus ini ke VI Pengadilan Negeri Palembang sebab menilai anjuran dari Disnaker setempat belum sesuai ketentuan UUK. FSP RTM MSPSI Sumsel juga telah menyampaikan pengaduan resmi kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan pada 23 Februari 2026 terkait dugaan pelanggaran norma ketenagakerjaan oleh perusahaan, diantaranya pelanggaran administratif, tidak ada slip gaji, upah lembur tidak dibayar selama 14 tahun bekerja serta penahanan ijazah pekerja oleh pihak perusahaan. Hingga lebih dari 2 bulan sejak laporan disampaikan, belum ada tindak lanjut yang jelas. Kami berharap adanya kepastian hukum, tegasnya. Media Palembang. Sumsel Today melaporkan. Aspirasi untuk Mayday mungkin kalau tepat kami sampaikan, bila tidak tepat kami mohon kami sampaikan tenaga kerjaan yang baru, yang lebih adil, dan kami dari Serikat Pekerja ingin mengawal supaya undang-undang tenaga kerjaan yang baru ini betul-betul berlaku adil untuk semua. Pejabat itu terhadap persoalan ini, saya kira tidak begini. Apalagi ini sudah ada surat edaran menindaklanjuti surat Kemenaker ini, sudah ada surat edaran gubernur. Saya kira ini kan sudah linear, Pak. Nah ini kita pejabat teknis yang membidang ini, ya responnya cepat, Pak. Mestinya tidak sampai ke sini. Saya kira teman-teman SPS ini tidak sampai ke sini kalau Kemenaker, Disnaker Trans ini responnya cepat, tidak sampai sini selesai, Pak. Ini jelas Pak diatur di sini. Nanti urusan ini harus dibalik oleh perusahaan apapun dalihnya. Makanya gini Pak. Tous les experts pour la qualité des échanges et l'engagement dont chacun a fait preuve tout au long de ces assises. Cela face aux enjeux de défense et de sécurité entre nos deux pays. Les débats ont mis en évidence le terrorisme, la criminalité transnationale, le banditisme, l'empiètement de la ligne frontalière, et tout ceci exige une vigilance constante et une capacité d'adaptation permanente pour être jugulé. Pour cela, je réitère un vibrant hommage et mérité à leurs excellences, messieurs les chefs d'État, à Kainde Hichilema de la République de Zambie. Hal yang pertama sudah dilakukan di peradilan hubungan industrial, sudah jalan Pak ya. Yang kedua, slip gaji. Slip gaji tadi kan tidak ada dasar hukumnya. Disampaikan oleh Pak Penggi ya. Bila tidak memberikan slip gaji, maka akan dikenakan sanksi pidana atau denda 100 juta ya. Oh, penutupan sanksi secara administratif. Ya, oke, kemudian penahanan ijazah ini segera kita selesaikan. Ini saya kira masih banyak perusahaan di Sumsel ini menahan ijazah ini. Kita kebetulan dapat satu case ini, satu perusahaan. Kita perlu dalam waktu dekat kita datangi perusahaan ini Pak Odi. Tolong nanti kasih alamatnya ke
Ini kami Di mana Pak pusatnya Pak? Banyuasin. di Banyuasin. May we also commend our two Ya, heads of state, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kami rapat dengar pendapat dengan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Komisi 5, beserta jajaran dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan terkait adanya PHK sepihak oleh perusahaan yang bernama PT Menara Nusantara Perkasa yang berkedudukan di Talang Keramat, Banyuasin. Jadi perusahaan ini telah mem-PHK pekerja tanpa prosedur. Diduga juga kami pekerja ini atas nama Pak Tri Handoyo tidak menerima upah kerja lembur selama 14 tahun. Ya, kerja ini di PHK sepihak tanpa dikeluarkan pesangon. Dilanjutkan juga permasalahan ijazah ditahan. Jadi kami sudah menyampaikan dengan Komisi 5 bahwa kami telah melakukan upaya dari bipartit sampai ke tripartit. Bahkan kami juga sudah melaporkan terkait dugaan ini ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan. Ya. Sejauh ini setelah keluar anjuran dari Disnaker Banyuasin sampai saat ini tidak ada komunikasi, dan bahkan dari pihak perusahaan pun juga setelah menerima anjuran tetap bersikukuh untuk mem-PHK tanpa prosedur ini dan tetap tidak mau mengeluarkan hak pekerja. Untuk upaya hukum, untuk proses PHI, ya kita sudah melalui kuasa hukum kami dari bidang hukum SPSP RTMM SWSI Sumatera Selatan, Pak Amrila dan kawan-kawan. Ya, kami telah melakukan upaya PHI ya, ke Pengadilan Negeri Palembang untuk proses hak pesangon dan beliau selama 14 tahun. Untuk upaya pelanggaran, kami sudah melaporkan ini ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan. Dan saat ini sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, sudah dilakukan upaya untuk proses pemanggilan pada pihak pengusaha. Menurut dari penjelasan dari Komisi 5 tadi, dan kita pun juga sesuai dengan edaran dari Kementerian Tenaga Kerja tahun 2025, salah satu itu penahanan ijazah itu adalah suatu pelanggaran hukum, ya. Baik dia secara administrasi maupun secara pidana ada pelanggaran. Jadi kita tunggu saja prosesnya nanti ke depan. Kami tunggu niat baik dari pihak perusahaan ini. Dari tanggapan dari Komisi 5 ini akan ditindaklanjuti. Dan ke depan, insya Allah dalam waktu dekat ini akan diproses. Mudah-mudahan ya kalau memang tidak ada itikat baik dari perusahaan ini akan disidak lapangan. Kalau untuk putusan pengadilan kita baru mengajukan gugatan dan proses untuk sidang itu dimulai nanti Rabu depan. Ya, nunggu proses untuk hak kerja.